Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Olivia. NPM saya 24411-084. Saya dari kelas manajemen 24C. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 6 tentang munahakat. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu dalil yang menerangkan tentang pernikahan yaitu Bismillahirrohmanirrohim, fankahu matab lakum min nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu yang pertama, uqdatu nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Kedua, zawaja, yang artinya pasangan. Yang ketiga, misakon galiza, yang berarti ikatan yang kokoh. Yang keempat, mawadah warohmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Yang pertama, satu agama atau satu keyakinan. Kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui salat istiqoroh. Hukum pernikahan. Hukum menikah bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu yang pertama, jais mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahasa siapa saja yang mampu memenuhi syarat menikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Keempat, makruh, yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangan maupun untuk diri sendiri. Tujuan menikah, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi mawadah warahmah lahir dan batin antara suami dan istri. Quran Surat Ar-Rum. Kedua, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Quran Surat Asy-Syura. Sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga sakinah. Rukun nikah. Rukun nikah diantaranya, yang pertama adanya calon suami dan calon istri. Kedua, ada wali nikah yaitu wali nasab atau wali hakim. Ketiga, adanya 2 orang saksi. Keempat, adanya akad atau sikat atau ijab kabul. Nikah wali nasab, wali yang pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan, yaitu ayah kandung, kakek dari ayah, saudari laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau sepupuan. Wali hakim, seseorang kepala negara yang beragama Islam. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Kedua, wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. Yang ketiga, wali nasab sedang berikram haji atau umroh. Boleh dinikahi, jadi tidak semua wanita bisa dinikahi. Berikut sebab haramnya wanita untuk dinikahi. Yang pertama, keturunan. Kedua, pernikahan. 3, persusuan. 4, dikumpul. Sebab wanita haram dinikahi. Sebab keturunan, ibu dari dan seterusnya. Anak perempuan, bibi, baik dari ayah atau ibu, anak perempuan dari saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Sebab persusuan, ibu yang menyusui saudara perempuan persusuan. Sebab pernikahan, yang pertama ibu dari istri. 2, anak
tiri apabila ibunya telah dicampuri. 3. Istri ayah. 4. Istri anak. Sebab dikumpul: yang pertama saudara perempuan istri, kedua bibi perempuan dari istri, 3. Keponakan perempuan dari istri. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Menjadi pemimpin, memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak, misalnya kasih sayang, menghargai. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak. Suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Memberi kebebasan dalam bentuk bertindak kepada istri. Yang kewajiban istri: taat dan patuh kepada perintah suami, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, bersyukur atas nafkah yang diterima, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Suami atas istri: ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami: mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya, mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak. Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan jatuh talak: yang pertama ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya dalam 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Yang kedua lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan dengan ibunya, misal engkau seperti punggung ibuku. Keempat kuluh, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Kelima fasak, ialah rusaknya ikat pernikahan karena sebab-sebab tertentu, yaitu diketahui bahwa istrinya adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, suami dinyatakan hilang, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Iddah. Secara bahasa iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apa dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah: yang pertama wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketiga wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali kuruh atau 3 kali suci. Keempat, wanita yang tidak sedang haid masa iddahnya 3 bulan. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raji dan masih dalam masa iddah. Hukum rujak: yang pertama, asal hukum rujak adalah mubah. Kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita. Ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah apabila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri.
Rukun rujuk. Yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raji dari masih dalam masa iddah. Kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Tiga, sikhat atau lafal rujuk. Empat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.